Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di program Misteri Tempat Angker. Tapi pada episode ini nih dan mungkin seterusnya, Misteri Tempat Angker akan membuat satu konten baru. Konten itu tentang cerita santai pengalaman kehidupan Anda terhadap dunia misteri. Jadi artinya kita mau coba bikin podcast. Ini perdana nih, perdana ada podcast, ada live Instagram, dan ada teman saya namanya Denny panggilannya. Kalau saya biasa manggil dia Bang Kumis, tapi enggak, nama aslinya Denny Sofyan. Nah, saya ngundang Bang Denny di sini untuk kita dengerin nih cerita-cerita misteri apa aja sih yang Bang Denny ini udah pernah alami selama kehidupan. Sekarang umur berapa? Ya kurang lebih hampir 50. Hampir pusing. Ya, hampir pusing. Hampir pusing. Jadi umur Bang Denny ini udah hampir pusing. Nah, selama perjalanan seumur hidup Bang Denny sampai dia hampir pusing sekarang nih, alias mendekati umur yang sangat matang ya, kita mau berbagi, Bang Denny ini mau berbagi cerita pengalaman misteri dia ke Misteri Tempat Angker. Langsung aja Bang Denny, pengalaman misteri apa aja sih sebetulnya yang pernah Bang Denny alami? Mulai dari yang paling serem, paling nyata, paling tergila yang pernah Bang Denny alamin, apa aja? Ini kita santai loh, kita bisa ngerokok di sini, Mas. Ya, sebetulnya sih kalau dibilang untuk serem sih ya, untuk serem nih banyak sih sebetulnya yang pernah saya alami gitu loh. Tapi ini dibilangin nyata dan tidak nyata. Antara nyata dan tidak nyata. Kenapa bisa Bang Denny bilang ini antara nyata dan tidak nyata? Kenapa Bang Denny bisa bilang gitu? Dan nyatanya ini saya melihat sendiri langsung gitu. Bang Denny melihat sendiri? Melihat sendiri. Oke. Okay. Gitu. Dengan lihat sosok bentuk wujud astralnya. Wujud astral? Itu. Nah, tapi dengan setelah kita tiba-tiba dia menghilang begitu aja gitu. Oh, dia menghilang. Coba gimana ceritanya? Nah, yang pertama, saya waktu itu pernah kerja pokoknya kerja lah kayak gitu. Saya pikir itu ada anak-anak nongkrong nih gitu. Okay. Nongkrong. Bang Denny, sorry, kerjanya saat itu apa bidangnya lagi itu? Lagi ngawasin bangunan. Oh, ngawasin bangunan. Itu bangun villa di daerah Bogor. Bang Denny pengawas bangunan. Ini semacam satpam? Bukan. jadi kayak kepala mandor lah. Oh, gitu. Kepalanya mandor. Di atasnya mandor ada kepalanya. Oke, ini diajak. Bang Denny diajak. Oke, jadi ceritanya ada anak-anak lagi nongkrong di situ di pekerjaan. Saya pikir itu ada anak-anak nongkrong gitu. Ternyata saya berangkat itu pagi ya, kira-kira jam 8 lah pagi. Jam 8 pagi. 8 pagi itu pada hari Kamis. Oke. Nah, pulangnya itu kalau nggak salah itu sekitar jam 12 atau setengah 1 gitu loh. Jam 12 atau setengah 1 malam. Nah, sampai rumah saya jalan kaki gitu. Nah, itu dia, saya pikir banyak saya pikir ada anak-anak nongkrong. Ada pohon kapuk besar ada pohon kapuk besar gitu. Nah, di situ kayak ada balai gitu loh. Oke. Ada balai. Ternyata pas saya jalan itu ya jarak cuman ada 100 meter lah gitu. 100 meter itu ini ada perempuan nih. Ada perempuan lewat. Itu jam-jam setengah 1-an itulah gitu. Serius itu. Bang Denny melihat perempuannya nyata, artinya nyata. Bang Denny ngeliat bener fisiknya. Lihat, saya lihat sendiri. Bajunya pun kelihatan putih.
Oh, dia pakai baju putih. Kayak jubah atau kayak jubah gitulah pokoknya. Kayak jubah gitu. Kayak jubah gitu putih, Bos. Oke. Nah, tapi dia jalannya tidak kayak orang jalan biasa gitu loh. Tapi dia jalannya kayak ngambang gitu. Nah, teman saya tidak berpikiran ke situ bahwa itu makhluk astral apa enggaknya, saya belum berpikiran ke situ. Oke. Saya berpikirannya ada anak-anak nongkrong. Memang karena di dekat situ Bang Denny ngeliat ada anak-anak nongkrong. Pas sudah sampai jarak cuman antara 10 atau 5 meter gitu kan. Tidak ada anak-anak. Sepi, itu sepi. Anak-anaknya kemana? Nggak ada, sepi. Loh, Bang Denny tadi ngeliat ada anak-anak. Enggak, bukan ngelihat gitu. Perkiraan. Oh, perkiraan. Perkiraan itu banyak anak-anak nongkrong biasanya itu. Guys, jadi karena kita syutingnya di rumah, bener-bener di rumah, jadi ada suara air. Soalnya sebelahnya ini ruangan, ini bang air pompa. Kita belum punya studio soalnya. Oke, jadi Bang Denny ngelihat ada perkiraan Bang Denny bahwa di daerah situ ada anak-anak nongkrong. Iya. Sebelumnya Bang Denny ngeliat ada perempuan menggunakan jubah putih itu jalan. Tapi Bang Denny coba pastikan akhirnya. Iya. Terus ada anak-anak itu? Tidak ada. Oh, rupanya nggak ada. Nggak ada. Mas, pas udah begitu kok nggak ada anak nongkrong nih. Berarti emang bener ya nggak ada anak nongkrong. Oke. Deket. Itu maksudnya deket, Bang Denny deketin perempuan? Ini makhluk itu. Oh. Nah, dekat-dekatnya cuma jarak ada 1 meter lah gitu. Oke. Teman saya tidak meter segini nih. Iya. Teman saya tidak ada perpikiran ini itu makhluk halus. gaib gitu kan, makhluk gaib itu. Saya berpikiran ke situ. Dia cuma menundukkan kepala dengan rambutnya terai ke depan gitu, tidak menampakkan wajahnya gitu kan, cuma ketutup rambutnya aja gitu. Terus gitu, cuman saya tidak berpikiran tuh kuntilanak, enggak, biasa aja, gitu. Saya dia diam, saya juga diam, gitu. Tapi lama kelamaan dia lama-lama jalan ini, jalan. Nah, sebelah ada solokan gitu, kayak got lah gitu ya, tapi agak cukup besar lah gitu gotnya gitu. Dan saya juga sendiri pun tidak melihat itu dia berjalan di atas got. Bang Denny nggak melihat perempuan itu berjalan di atas got? Enggak. Tapi dia cuma hanya melihat dia itu berjalan aja gitu. Tidak memerhatikan saya. Oh, terus? Tidak memerhatikan dia itu berjalan di atas got itu. Nah, sebelah di atas got itu ada batas pagar orang, tapi dari seng gitu ya. Iya. Dari seng. Sorry deh, sebelum lebih jauh, ini kejadian ini Bang Denny alami ini tahun berapa nih? Itu sekitar tahun 94-95. Lama ya? Iya. 94-95 itu. Oke, itu. Setelah terus, itu lanjut. Jadi Bang Denny pagar tuh ada seng lah. Iya. Nah, terus? Nah, dia tiba-tiba hilang begitu aja. Si makhluk itu? Makhluk itu hilang aja. Makhluk itu nembus seng atau? Nembus seng. Gokil. Gitu. Udah nembus seng, udah tuh. Saya nggak ngeh. Pas sudah dia hilang, saya berjalan kira-kira ada 5 apa 10 langkah, baru saya ini, wah itu kuntilanak nih gitu. Udah, saya jalannya buru-buru, gitu. Kayak baru ini pertama kali gitu. Itu pertama kali Bang? Pertama kali dengan melihat kayak gitu loh. Jadi jalannya kayak, wah jalannya cepat gitu. Ya kata orang dulu ya gitu. Kalau dia menampakkan dirinya, itu sial buat dia. Sial buat siang ngelihat. Yang enggak, kuntilanaknya. Hah? Guys, ini gue baru tahu ada lagi cerita. Kalau kita berpapasan dengan kuntilanak, kalau kata Bang Denny, menurut cerita orang dulu, malah sial buat si kuntilanak. Iya. Kenapa bisa gitu? Karena dia menampakkan diri kepada manusia, gitu loh. Tapi tergantung kitanya.
Kalau kita hanya takut dengan mohon maaf ya, kalau misalnya kita imannya tipis atau gimana gitu, kita masa takut nih, kita lari. Nah itu sialnya buat kita. Takut kita apa? Apes. Namanya apes kita nggak tahu ya, apa kita injak paku, apa kita injak beling, ya tuh sialnya buat kita. Gitu. Kalau kita takut. Tapi kalau kita berani, dia sialnya buat dia. Gitu. Nah, itu menurut orang gila gitulah. Nah, gitu. Terus setelah kejadian Bang Denny melihat itu, Bang Denny lari habis itu? Enggak, jalan cepat aja. Jalan cepat aja gitu. Nah, terus kelanjutannya setelah itu kita udah berpikiran lagi gitu. Pas sampai siang gitu, sampai saya malam itu juga ya antara bisa tidur dan nggak bisa tidur lah pokoknya gitu. Sampai jam berapa saya? Sampai jam subuh baru bisa tidur saya. Karena pemikiran itu apa gitu loh. Karena yang Bang Denny anggap itu awalnya memang dia seperti manusia, tapi setelah si makhluk tersebut menembus pagar, nah barulah di situ bertanya-tanya ini siapa gitu kan, apa makhluk ini pemain sulap atau gimana gitu. Nah terus terus baru Bang Denny baru bisa tidur tuh subuh. Nah ada nggak maksudnya gini, setelah Bang Denny lihat itu subuh kan, otomatis pasti kan Bang Denny tinggalnya ya berarti selama masa pembangunan yang ada di situ, artinya Bang Denny mengawasi ada di situ terus dong. Iya. Nah, terus Bang Denny pernah nggak menanyakan ke warga sekitar yang ada di situ tentang apa yang Bang Denny lihat waktu malam itu? Nah, ada nih yang pas saya sebenarnya kan rumah orang tuh, emang saya pernah sering nongkrong di situ ya gitu. Nah, saya nanya sama ibu-ibu situ gitu, lah jangan disalah, dibilang gitu. Itu hampir dibilangin tiap malam Jumat tuh suka ada yang lewat di situ. Memang ada di situ. Suka tembusnya di pohon. Ada di situ ada pohon kayak pohon waru gitu loh. Ada pohon waru. Nah hilangnya di situ. Bilangnya kayak gitu. Nah menurut warga situ gitu. Di pohon waru itu. Pohon waru itu. Dulu di situ memang ya masih masih kayak kebon gitu loh. Iya karena itu daerah mana itu? Ya daerah-daerah ini loh, Jakarta Barat. Oh di Jakarta? Iya Jakarta. Justru gitu. di Jakarta? Jakarta gitu. Aneh ya? Nah terus sudah selang sekian lama kejadian lagi. Kejadian lagi di daerah yang sama, di tempat yang sama? Lain tempat sih, cuma daerah sama gitu. Cuman lain tempat. Ini pada tuh persis di atas rumah saya. Itu kejadian ini terjadi setelah berapa tahun dari kejadian tahun 94? Ya nggak berapa tahun kok, cuman sekitar ada 5-6 bulan. Oh beda bulan doang? Cuma beda bulan doang. Oke. Itu pada waktu itu memang sih ya malam Jumat juga, kejadiannya malam Jumat juga. Itu lagi ngobrol nih di teras rumah, lagi ngobrol. Karena kan rumah saya kan kontrakan gitu kan. Lagi ngobrol itu cuman bertiga nih, termasuk ada orang tua saya gitu, lagi ngobrol sampai jam itu sama hampir jam 2 malaman itu, sampai jam 2 malam. Nah kejadiannya itu nggak sampai di atas jam 12 sih, baru jam 11-an kok sudah sepi. Karena ya tempatnya masih belum rame lah sama penduduk-penduduk yang lain gitu kan. Nah setelah itu kita lagi ngobrol aja pokoknya, lagi ngobrol sama orang tua, tiba-tiba itu persis di atas genteng ucang-ucang kaki sambil ketawa. Ucang-ucang kaki tuh sama persis itu, pakai jubah putih, dia rambutnya panjang, gitu. Ucang-ucang aja begini. Oh iya? Gitu. Sampai ketawa. Nah kita Uber nih bertiga. Di Uber? Larinya ke bawah. Kan rumah saya kan di atas nih. Jadi ada turunan begitu. Nah Uber sampai ke bawah. Nah di bawah itu ada salah satu rumah orang, tapi banyak pohon pisang.
Oke. Gitu, banyak pohon pisang. Nah, hilangnya di situ. Hilangnya di situ. Udah, karena itu masuk perkarangan rumah orang, kita nggak berani. Takutnya udah sangka maling, ntar orang udah masuk tengah malam gitu. Tapi waktu saat itu melihat si penampakan itu jelas, tapi Bang Deni. Jelas. Itu berapa jelas orang banget. ngeliat? Bertiga, termasuk orang tua saya. Oh, bertiga. Itu jelas banget. Itu Bang Deni waktu ngejar itu nggak ada perasaan takut? Nggak ada. Serius, malah berani saya uber itu. Apa yang ngebuat Bang Deni akhirnya bisa berani untuk? Karena gimana ya, yang penting kitanya sih gitu. Kalau kitanya keder, gitu berarti keder penakut gitu ya. Keder guys. Kalau kitanya penakut gitu ya. Keder tuh alias nakut. Kalau kita penakut, otomatis kita masuk ke dalam rumah. Nggak mungkin kita samperin, kita uber gitu. Nggak, gitu. Iya, maksudnya kalau takut udah pasti kita menjauhi tempat itu. Maksud saya, apa sih yang ngebuat Bang Deni itu akhirnya berani untuk mengejar makhluk tersebut gitu? Apa sih yang ngebuat beraninya tuh, kenapa? Iya, beraninya gini, kok kenapa gitu loh? Yang kita kan menjaga makhluk, kita kan hidup kan di dua alam kan gitu kan. Betul. Alam gaib sama alam nyata gitu kan. Sekarang 3 Bang. 3. Alam gaib, alam nyata, alam maya. Jadi ada 3 sekarang. Iya. Nah, udah gitu. Karena dia iseng gitu loh, karena dia bersinggah di atas rumah saya. Jadi ya, saya nekat, saya berani. Marah berarti ya. Jadi ibarat kata ya sama, mungkin ya persepsinya sama kayak misalkan ada orang datang nggak permisi ngacak-ngacak rumah kita, ya pasti kita marah gitu kali ya. Tapi saya nggak habis pikirnya berani gitu untuk itu dia ngejar itu. Makanya saya tidak ada perasaan takut atau sama sekali. Udah, kita uber nih bertiga nih, termasuk orang tua saya uber gitu. Nah, pas turunan itu ya salah satu rumah orang tapi banyak pohon pisang gitu. Nah, hilangnya di situ, pohon pisang itu. Nah, kita jangan berpikiran karena sudah tengah malam gitu kan, kita nggak mungkin kita gerubak-gerubuk pohon pisang itu. Nanti disangka maling lagi. Nah, itu udah kita pulang. Tuh. Gila ya. Itu pengalaman paling iya, paling mengerikan ya. Terus yang mau saya tanyain lagi nih, dari tahun 94 pertama kali Bang Deni ini ngelihat ya, pertama kali itu ngelihat berarti di Jakarta Barat, di tempat kerjanya Bang Deni sendiri berarti ya. Sampai hari ini 2020. Setelah itu apakah karena gini, yang saya tahu gitu ya, kalau ada orang yang bunyi lagi nasib, bunyi air lagi. Karena yang saya tahu, ketika ada orang pertama kali ngeliat, selama dia belum diruqyah, artinya dia akan terus saja tuh ngeliat tuh sampai kapanpun. Dan ada juga memang yang sekali ngeliat bisa juga habis itu enggak. Dan ada juga memang yang dia bisa ngeliat karena dia mendapatkan anugerah ya, jatuhnya anugerah, mungkin semacam indigo atau crystal child, semacam itulah, bilang indigo child, anak indigo atau anak crystal child kayak gitu. Nah, dari 94 sampai hari ini nih, Bang Deni tuh masih sering ngeliat gak? Masih. Berarti sampai hari ini? Sampai. Seriusan? Serius. Nah, gimana tuh Bang Deni menghadapi hal-hal seperti itu? Ya karena sudah terbiasa. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Cuman juga kayak ya antara kita ada perasaan takut pasti ada. Ya sebagai manusia. Iya. Pasti nggak mungkin bohong lah kalau tiba-tiba mendadak kita nggak ada rasa takutnya gitu. Nah, nyaman dengan keadaan seperti ini? Sama sekali kan nyaman. Nggak nyaman. Kira-kira apa yang Bang Deni akan mau lakuin? Ya karena selanjutnya. Ya karena gimana ya? Karena kita sudah terbiasa kayak gitu ya. Ya teman itu kan nggak terlalu tiap hari gitu. Tiap hari kita ngelihat gimana enggak gitu. Karena itu ya paling ya antara kita jarang lihatnya gitu. Sekian lama baru kelihatan lagi
sekian lama kelihatan lagi baru gitu. Jadi nggak perlu jelang berapa 2 hari apa 3 hari nggak gitu. Karena kan ada juga yang kayak gini nih Bang. Jadi konsep melihat itu, penampakan itu adalah sebetulnya gambaran dari otak kita dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Nah, kayak contoh gini, umpama saya sering melihat Susana gitu ya. Saat dulu saya sering banget nonton film Susana karena buat saya itu film itu tuh wah gila deh. Film yang nggak perlu pakai efek apapun, ngelihat ibu Susananya tuh gokil tuh. Takutnya tuh udah bikin kita anak-anak kecil tuh ngerasa udah nggak bisa tidur lah gitu saat itu. Nah, pernah juga saya alami, saya datangi satu tempat, kemudian tempat itu sebetulnya sih ya serem gitu ya, memang serem. Sampai akhirnya saya merasakan seperti ada penampakan. Tapi penampakan yang saya lihat itu seperti wujud yang saya pernah tonton. Karena ya itu mungkin itu juga, karena ada juga yang bilang karena penampakan-penampakan itu terjadi karena rasa ketakutan kita yang sangat, dan akhirnya kita menginterpretasikan ke sesuatu yang pernah kita lihat. Jadi contohnya seperti itu, saya takut saat itu karena saya melihat kebayang saat itu film Susana. Jadi seakan-akan yang datang dan muncul itu adalah si tante Susananya itu. Tapi ya saya takut gitu. Akhirnya nggak sempet baca AIWO, kabur saat itu karena memang saat itu juga saya belum terbiasa gitu ya dengan adanya satu buah penampakan. Dan masih pikiran saya itu saat itu saya masih berhalusinasi. Ini benar nggak sih apa yang saya pikirkan ini dan yang saya lihat ini nyambung nggak, klik nggak, gitu loh. Karena ada juga Bang, ya tadi saya bilang ketika kita melihat sesuatu, ya itu adalah gambaran halusinasi yang kita lihat sebelumnya, gitu. Nah kalau Bang Denny sendiri seperti itu nggak? Ya kalau dipikir ya hampir seperti itu. Gitu. Sama juga Bang? Sama juga. Oh, berarti cocok tuh ilmu algoritma tentang penampakan yang kita lihat, cocok berarti sebetulnya. Nah, antisipasinya apa ketika Bang Kiting melihat hal-hal, kan berarti ini udah menjadi kebiasaan gitu ya. Antisipasinya apa sekarang ketika melihat untuk mengatasi rasa takut itu, apa yang Bang Denny lakuin? Ya kalau saya ada perasaan takut ya kita kayak gimana kita ya, satu kita menghindar ya, menghindar gitu kan. Nah, terus kita juga selaku orang Islam atau gimana, kita sebisanya kita baca apa gitu yang kita ini. Nah itu yang kita jaga gitu buat magarin kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita lawan dengan kayak kita sendiri, apa mampu dengan tidak mampu gitu, kita nggak tahu yang apa buat diri kita apa gitu. Oke. Nah. Jadi itu ya. Jadi maksudnya tetap intinya kita punya Tuhan. Iya. Pada saat kejadian atau pada saat kita melihat hal-hal seperti itu, yang pertama kali harus dilakukan adalah memohonnya ya. Betul. Meminta perlindungan, meminta pertolongan ya harus sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bang, kasih tipsnya dong ke pemirsa Misteri Tempat Angker nih. Ketika melihat satu buah penampakan gitu, apa sih sebetulnya yang harus dilakukan? Ya, ini pengalaman Bang Denny sendiri ya? Ya, tip kita sih, saya sebelumnya bilang gini, kita jangan selalu menantangi gitu loh. Intinya jangan menantangi. Jangan menantangi gitu. Kalau kita udah sadar tahu, ya udah, teman-teman sekedar tahu aja. Kita berusaha menghindar. Gitu. Kita belum tentu sehebat dalam diri kita sendiri, belum tentu gitu. Masing ada yang lebih hebat lagi, hebatnya yang masing hebat adalah yang di atas. Oh, ini yang di atas genteng. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kita cukup ke situ. Ya. Dan kita ya sebisa mungkin, karena kita juga sebagai orang Islam,
apa yang kita bisa baca, itulah yang kita sebut. Iya. Itu jangan coba selalu menantangi ya makhluk-makhluk kayak begitu. Iya. Itu aja sih. Oke. Jadi saya sepakat, kesimpulannya memang ketika intinya jangan pernah menantang, jangan pernah kita ibarat kata bahasa pasarnya jangan menjual duluan. Lu jual pasti gua beli. Iya. Begitupun mereka gitu. Karena memang layaknya kita memang hidup tuh berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib ya. Iya. Cuman hanya saja kita terbatas oleh satu buah dimensi sebetulnya. Kita nggak bisa, dia juga sebetulnya nggak bisa. Kita pun nggak bisa masuk ke ranah mereka. Dan ketika mau masuk pun memang harus ada proses-proses yang harus dilakukan. Nah, buat yang awam, saya setuju. Jangan pernah mencoba sebetulnya, jangan pernah menantang. Karena balik lagi, kalau kita nantang dan kita tahu apa yang harus kita lakuin setelahnya, oke lah ya. Iya. Yang repot udah kita nantangin, tapi kita nggak tahu nih apa yang kita lakuin setelahnya. Contoh, setelah kita tantangin, namanya mereka kan kasat mata. Betul. Tiba-tiba dia ngikut ke rumah, gelendotin kita, ada di ngeberat badan kita gitu, terus akhirnya menyerang keluarga kita. Apa yang kita bisa lakuin? Ya, itu betul. Intinya gitu. Dan yang paling penting, yang kita harus tahu juga bahwa kita jangan sangat terlalu terpengaruh dengan yang namanya mitos sebetulnya. Karena mitos bisa dibuat, atau mungkin mitos juga itu adalah kenyataan. Kenapa saya bilang mitos itu juga bisa dibuat? Mungkin aja di tempat tersebut pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, ada pemerkosaan, ada yang mabok, ada yang berantem. Iya. Akhirnya dibuatlah satu buah mitos yang menyeramkan sehingga kejadian-kejadian ini bisa tidak terulang lagi. Nah, intinya tetap gunakan logika. Tetap kedepankan logika dan percaya, yakin bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Itu betul. Kita harus yakin itu. Jangan sampai akhirnya kita berpaling dari situ, merasa jumawa, merasa hebat karena kita bisa melakukan itu semua gitu kan. Bang Deddy, makasih banyak waktunya. Ya. Terima kasih sudah berbagi cerita misteri ke Misteri Tempat Angker. Ini pengalaman, balik lagi. Apa yang Bang Deddy ceritakan menjadi pengalaman buat saya khususnya dan pemirsa Mista di rumah. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sobat Mista di rumah, tetap saksikan episode terbaru kami Misteri Tempat Angker. Sekarang kita membuat satu buah konten baru, konten cerita santai tentang misteri. Mudah-mudahan cerita ini bisa dibagi ke pemirsa ke sobat Mista di rumah. Kalian ambil positifnya, negatifnya kalian buang jauh-jauh. Dan yang terpenting, kami di sini tidak memaksa untuk menyamakan logika kalian dengan kami. Jangan paksakan itu, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Dan tetap tingkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sirna dalam hal-hal kemistisan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy, thank you. Sama-sama.